Tapi mengatakan lebih baik membangun sekolah daripada menyediakan makanan buat kalangan menengah ke bawah, saya akan bilang enggak dong, nggak usah gitu dong. Gimana kalau dua-duanya kan? Jadi ini adalah sebuah program yang tujuannya mulia, tapi pelaksanaannya itu buruk luar biasa. Saya bukan sedang berusaha mati-matian membela Pak Prabowo ya. Saya hanya ingin mengatakan, kalau Anda mengatakan bahwa Prabowo itu hanya bisa melakukan aksi bunuh atau dibunuh, itu adalah sebuah pernyataan yang terlalu jauh, terlalu menyederhanakan masalah, menghina Pak Prabowo. Karena paling tidak dengan kasus Dadan ini terbukti karena ketika suara itu terus-menerus disampaikan, termasuk di acara Anda ini, itu nyampe kok. Oke, selamat sore Om Ade. Sore. Ketemu lagi kita ya. Siap. Hampir 2 bulan. Mungkin ya. Oh iya, terima kasih untuk kirimannya kemarin. Di hari ulang Selamat ulang tahun. Cumi-cumi.com. Selamat ulang tahun Cumi-cumi Terima kasih Bang Ade. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menurut saya penting buat negara ini. Ya. Bermula dari, kita awali dari sikap Pak Prabowo lah. Soal yang paling hangat kemarin itu pergantian pimpinan BGN. Yang menurut banyak orang itulah yang diharapkan selama kurang lebih 6 bulan atau 1 tahun terakhir. Karena melihat banyak sekali performa dan persoalan, terutama di tahap level eksekusi gitu. Ada ibu-ibu yang nunjuk makanan menunya kok buahnya cuma 1 biji, ya kan? Itu hal-hal kecil yang kemudian ternyata ini cuma gunung es, orang bilang puncak dari gunung es. Di bawahnya itu luar biasa dan terbukti hanya sehari setelah pergantian itu Pak Dadan dijemput Kejaksaan Agung. Bagaimana Om Ade melihat ini dulu? Ya, saya pikir itu memang salah satu peristiwa paling penting saya rasa ya. Dalam era 1,5 tahun terakhir. Paling pentingnya karena selama ini kita berulang kali mungkin mendengar lah ya. Dalam percakapan awam maupun barangkali percakapan kalangan ahli gitu ya. Bahwa salah satu kelemahan Pak Prabowo adalah dia menarik banyak orang-orang dekatnya menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Betul. Dan kemudian dia dianggap terlalu protektif terhadap orang-orang kepercayaannya itu. Tapi apa yang terjadi sekarang dengan Pak Dadan itu membantah itu semua kan. Betul. Pak Dadan itu bahkan Pak Prabowo sempat mengatakan dia adalah orang yang saya sayangi kalau nggak salah. Sedih dia ya. Dan dia sedih. Dia ya. sedih. Karena dia percaya sama orang itu. Yang sudah cukup lama sebenarnya kita yang dari luar tuh melihat kenapa Pak Dadan ditunjuk jadi ketua BGN ya. Karena kan latar belakang dia, profesionalisme dia adalah bukan di bidang itu. Ahli serangga. Ahli serangga dia itu. Dia emang doktor kalau tidak salah ya. Dari IPB ya. Dan pasti bukan orang bodoh, dia orang pintar. Tapi dia tidak punya kecakapan yang diperlukan untuk menjadi seorang ketua BGN. Dan kemudian dia terus melakukan blunder demi blunder yang ujung-ujungnya sekarang kita mulai melihat ini bukan sekedar mismanagement dalam artian kebodohan seseorang yang tidak punya kapasitas, tapi sudah sampai tahap dugaan korupsi kan. Ya misalnya kayak motor listrik gitu ya, pembelian motor listrik yang akhirnya jatuhnya per unitnya tuh 47 juta gitu ya. What's the point gitu kan, beli begituan. Kemudian ada beli apa lagi? Beli kaos kaki, sepatu, apa? Tablet. Dan semua kalau dihitung-hitung TV 75 inch. Dan itu ribuan dibelinya. Untuk apa itu? Untuk apa? Ya. Sehingga ya kalau orang yang ngerti korupsi di Indonesia dan biasa terlibat dalam urusan proyek-proyek pemerintahan ngerti bahwa ini emang dibuat-buat nih pembelian ini. Bahkan harganya markup yang tadi saya bilang. Itu hasil temuan ini ya, sementara dari kejaksaan. Enggak, kita kan sebetulnya mendengar juga di luar sebelum tiba ini. Betul. Ya. Berita tentang tadi motor listrik TV 75 inch. Kaos kaki bahkan jadi gorengan yang sangat. Iya. 100.000 apa satunya. 100.000 sepasang. Semua itu adalah bukan data-data resmi ya. Iya. Cuma itu semua ketika itu diberitakan, kita melihat seperti ini Dadan ini emang betul-betul bukan lagi sekedar sembarangan ya. Sembarangan dalam arti
Ya kayak tadi makanannya basi atau makanannya orang disuruh bawa pulang ke rumahnya kelapa gitu ya. Kelapa mentah untuk dimakan di rumah kali ya. Itu kan bodoh ya, bodoh karena dia nggak mampu kan. Penunjukan SPPG-nya juga seperti tidak mengikuti standar ya, sehingga tuduhannya dan kemungkinan besar benar karena ini menjadi salah satu bagian dari tuduhannya si kejaksaan nih. Yayasan itu terafiliasi dengan para elit BGN. Bahkan yang lebih runyam lagi dikatakan terafiliasi dengan Partai Gerindra misalnya. Itu kan adalah hal-hal yang sudah mengganggu kita untuk waktu yang cukup lama, paling tidak bulan-bulan terakhir ini. Dan muncul di media sosial, muncul di mana meme-nya atau tulisan-tulisan yang lebih serius dari itu pun beberapa dan saya semua baca. Itu mengarah ke Pak Prabowo jadinya. Akibatnya ya siapa yang punya ide ini kan proyek besarnya Pak Prabowo. Seperti jualan utama Pak Prabowo saat ini kan. Dia sejak awal sudah mengatakan bahwa kita harus bikin program untuk menyehatkan anak-anak Indonesia. Yang sangat mulia bukan? Ya. Dia bicara tentang bagaimana membantu kalangan kelas menengah ke bawah yang selama ini seringkali kita abaikan. Ya, misalnya kita sudah mendengar lah ada orang-orang yang mengatakan nggak perlu MBG itu kan, ya mendingan dipakai buat beli membangun sekolah atau apapun. Saya tidak ingin mengatakan membangun sekolah tidak perlu, tapi mengatakan lebih baik membangun sekolah daripada menyediakan makanan buat kalangan menengah ke bawah. Saya akan bilang enggak dong, nggak usah gitu dong. Gimana kalau dua-duanya kan? Tapi akibat kesalahan dari awal misalnya instead of memusatkan bantuan hanya kepada mereka yang paling membutuhkan, ya. Ini malah semua anak dikasih. Semua sekolah dikasih. Jadi udah nggak penting nih apakah anak itu betul-betul butuh makanan bergizi gratis atau tidak. Kalau makanan bergizi semua anak butuh, ya. Tapi ada yang bisa disediakan oleh orang tuanya sendiri, bisa disediakan oleh sekolahnya sendiri, ada yang enggak. Yang kita harus dikonsentrasikan kan adalah orang-orang yang memang saking dia tidak punya kemampuan ekonomi yang cukup, orang tuanya tidak mampu menyediakan makanan bergizi gratis buat anak-anaknya. Nah, sehingga angkanya seharusnya memang tidak sampai sekarang ini kan dikatakan 300 sekian triliun kan dipakai buat itu saja. Yang kemudian secara menarik pada tahun ini dikurangi 67 jadi 280 karena dipotong 67 triliun motongannya. Jadi efisiensinya kok luar biasa besar ya. Artinya ada sesuatu nih di tahun pertama sehingga bisa dihemat 67 triliun. Jadi ini adalah sebuah program yang tujuannya mulia, tapi pelaksanaannya itu buruk luar biasa. Dan orang sudah melihat bahwa ya salah satu penyebabnya karena pimpinannya tidak qualified, tidak mampu, atau bahkan lebih daripada tidak qualified adalah korup. Dan orang mengatakan, ya tapi dia kan orangnya Prabowo gitu kan. Dia anak kesayangan Prabowo. Teman dekatnya dia Pak ahli Prabowo. serangga. Kan ceritanya katanya dia ahli serangga terus datang untuk menyelamatkan tanaman Pak Prabowo di mana? Di Sentul ya? Di Hambalang. Ya di Hambalang di ya. Sentul apa di Hambalang ya. Misalnya di Hambalang. Dan kemudian kagum kan Pak Prabowo. Lah malah dikasih jabatan jadi kepala BGN. Tapi orang mengatakan, ya inilah Pak Prabowo ini memang yang dipilih adalah orang-orang dekatnya dan orang-orang dekatnya itu ternyata tidak qualified, ya. Sehingga untuk waktu yang cukup lama ini orang menyangka bahwa gak mungkin lah Pak Dadan itu sampai diganti. Sementara orang udah kesel ngeliat dia kan. Dan dia misalnya ada ide mau ke Jeddah ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi kan. MBG untuk anak-anak Indonesia di luar negeri. Itu kan di mana ya letak sementara di sana anak-anak ke sekolah itu naik Lamborghini. Gak, ini yang anak-anak yang susah, bukan anak-anak yang kaya kan. Tapi kan cerita TKI kita yang di Arab Saudi, oke, ada cerita-cerita miring, tapi kan banyak yang sukses. Banyak yang sukses, tapi yang miskin juga banyak, yang nggak mampu lah. Tapi maksud saya kenapa kamu mikirin jadi yang ke Jeddah? Kan di Indonesia aja dong yang diurus kan. Betul. Nah tiba-tiba Pak Prabowo pertama mengganti. Itu keputusan yang luar biasa. Dan dia sendiri aku itu. Iya. Pak Prabowo ini berat buat saya. Berat buat saya karena saya sayang dia bilang.
Besoknya atau beberapa hari kemudian, saya rasa 1 hari, Subuh kalau nggak salah. ya, terjadilah penjemputan oleh kejaksaan. Iya. Jadi Pak Prabowo ini sekarang seperti bisa dikatakan begini. Tuduhan-tuduhan kita atau kekhawatiran-kekhawatiran kita bahwa Pak Prabowo tidak akan adil, tidak akan fair, tidak akan menghukum, memberi sanksi kepada tegas. orang-orang kepercayaannya, ternyata tidak terjadi. Sekarang terjadi nih. Dia menghukum, tanda petik, memberi sanksi, tanda petik, terhadap orang yang dia sayangi, yang dia artinya dia care gitu kan. Pak Dadan adalah contoh, dan bukan cuma Pak Dadan kan, paling tidak 3 orang kan. Ada 3. Nah sebelumnya kan sudah dilakukan yang tadi saya katakan, sudah penghematan 67 triliun, kemudian ada diubah kebijakannya, tidak lagi didistribusikan kepada semua anak, tapi hanya kepada anak yang membutuhkan misalnya. Dan ada pengujian terhadap SPPG yang ada dan sebagian sudah ditutup ya. Betul. Jadi ada langkah serius dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menertibkan, untuk mengefisienkan lah ya MBG ini. Jadi itu adalah sebuah cerita yang menurut saya penting diketahui publik nih sekarang. Betul. Ya, bahwa beliau ini ternyata kalau kita terus-menerus menyuarakan concern kita, ya walaupun lambat sih, agak lama ya, tapi toh ada jawabannya. Dan kita berharap ini akan terus berlangsung untuk ke depan ya. Ya misalnya saja sekarang orang bilang, saya Bu Nani ya. Bu Nani SD yang. Bu Nani SD yang mengingat ternyata dulu kasusnya Bu Nani itu adalah orang yang saksinya. Terus nah orang ini dulu aja kita nggak bisa percaya gitu kan. Tapi kan Bu Nani itu kemarin-kemarin ini justru kita lihat sebagai orang yang memang agak tegas tuh. Ya. Dia yang banyak mengoreksi di lapangan langsung. Di lapangan. Dia turun, dia lihat mana dapurnya kan. Sampai ada 1000 lebih dapur yang kemudian ditutup gitu. Ya, jadi kita melihat ada sisi positifnya juga dong dia ini ya. Dia berani untuk kaget nonton. Apa kok ada video Ratna Sarumpait? Oh ternyata caption dulu. Saya juga kan? lupa bahwa dulu Nani itu orang yang dulu pertama-tama menyebarkan tuduhan foto. bahwa ini dia dipukulin gitu kan. Dan ternyata Bu Ratna aja marah sama dia. Iya, dia bohong katanya. Karena tidak minta izin untuk menyebarkan foto itu. Kan katanya cuma foto doang. Iya. Tapi itu cerita masa lalu lah ya. Iya. Nah sekarang bukan tiba-tiba, dia kan memang wakil kan. Terus sekarang dia menjadi kepala. Ya kita harapkan, mengingat dia juga dulu adalah kepala tim kampanyenya Prabowo ya. Artinya dia dekat dengan Pak Prabowo, ya jangan sampai kedekatan ini justru kembali mengulang kesalahan Dadan gitu kan. Betul. Jadi saya jadi lupa. Sebenarnya pertanyaan Anda apa tadi ya? Bagaimana melihat masih kondisi seperti ini sekarang ya. Iya, jadi ini salah satu poin yang penting menurut saya ya, bahwa Pak Prabowo paling tidak dia bukan berusaha, dia menunjukkan ya bahwa dia dengar kok ya, dia dengar suara-suara protes ini dan dia mengambil keputusan yang mungkin tidak menyenangkan hatinya ya, tapi itu kan membantah tuduhan-tuduhan nepotisme lah ya, kekeluargaan kayak gitu-gitu ya. Tapi kita ingin lihat nih terus ya, karena MBG ini jangan salah, ini memakan walaupun dipangkas masih 200 triliun 280 sekian dan masih tetap besar gitu. Betul. Ya. Kita berharap juga misalnya proyek beliau yang beliau upayakan itu soal koperasi desa merah putih itu, ya justru jangan sampai ada yang namanya elite capture, kalau Anda pernah dengar istilah ini. Elite capture tuh adalah gini, proyek-proyek yang sebetulnya ditujukan buat masyarakat luas itu dan bernilai besar itu akhirnya dikuasai oleh elit ya. Ini misalnya contoh yang tadi adalah MBG itu. Akhirnya yang dapat otoritas untuk bikin dapur-dapur itu dan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari dapur-dapur tersebut adalah kaum elit. Kaum elit di sini bukan orang-orang kaya ya, tapi orang-orang yang berada di pusat kekuasaan misalnya. Atau orang-orang yang berada di dekat dengan lingkaran elit lah. Lingkaran elit, dekat bukan hanya dekat dengan Prabowo, tapi dekat dengan misalnya tadi saya ulang ya, Partai Gerindra misalnya. Kalau itu terjadi lagi juga di koperasi, kan juga jadi runyam. Ya. Untuk mengelola koperasi dibutuhkan orang yang punya profesionalisme, yang punya kemampuan, yang punya kecakapan kan, yang punya tidak punya tendensi korupsi lah. Itu levelnya lebih tinggi dari MBG harusnya, karena dia kan
unit Iya, bisnis dia ya? karena Iya kan? dia mengelola uang Iya. kan, memanage uang. Betul. Dan bedanya gini, kalau MBG kan uangnya memang dikasih terus untuk di-spend kan, konsumtif ya, untuk dikonsumsi. Kalau ini kan enggak, ini sebetulnya pinjaman Berputar untuk diputar. untuk diputar. Iya. Kalau nggak salah per koperasi dikasih 3 miliar ya. 3 miliar. 3 sampai 5 miliar. Iya. Dan bunganya cuma 6% setahun ya. Setahun. Yang adalah angka yang relatif kecil kan. 0,5. Tapi itu harus dikelola, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda saja tiba-tiba dikasih uang 3 miliar itu akan wow gitu kan. Jadi yang dipakai buat masyarakatnya cuma 1,5 atau 2, 1 buat saya gitu kan. Kan bisa begitu. Potongannya gede banget. Potongannya gede banget. Kita bicara Indonesia, Bung. Project aja dikasih 100%, yang dipakai sama kitanya 60%. vendornya Anda 60% aja ya. 40% diambil gitu kan. Itu kan penyakit lama Indonesia dari dulu. Tapi kalau ini koperasi, bayangkan harusnya hanya dipinjamkan untuk dibayar. Ya. Ternyata dipakai semena-mena oleh orang-orang yang tidak profesional, orang-orang yang bahkan sekedar nggak mampu mengelola keuangan kan bisa, nggak korup dia sebetulnya, cuma dia nggak tahu nih caranya gimana ya agar uang ini betul-betul bisa kita gunakan dan bermanfaat buat masyarakat luas dan bisa dikembalikan uangnya. Betul. Gimana caranya muternya kan saya nggak sanggup kalau saya terus terang, saya disuruh ngelola koperasi. Nggak usah, orang nggak ngerti ya, mendingan kasih orang yang belajar tentang belajar apa, manajemen atau apa, manajemen keuangan kan. Nah, jadi niat-niat baiknya Pak Prabowo itu kalau tidak dijalankan dengan hati-hati, dengan waspada gitu ya, itu betul-betul akan counterproduktif seperti yang terjadi pada MBG. Nah, mudah-mudahan kasus MBG ini menjadi pelajaran buat pemerintahan Pak Prabowo bahwa zaman sekarang Anda nggak bisa lagi main-main dengan uang-uang semacam ini ya. Betul. Karena tuntutan publik agar pemerintah itu bekerja secara profesional itu udah kuat, udah tinggi ya. Ya misalnya sekarang hari ini saja kita dengar Pak Saiful Mujani kan dipanggil kan oleh polisi kan. Saya mau bilang ucapan-ucapan seperti yang datang dari Pak Saiful itu adalah sesuatu hal yang normal, sesuatu yang sangat keras. Saya kebetulan kenal dengan Pak Saiful ya. Dia bukan tipe orang yang ingin memberontak, bukan orang yang sekedar membenci pemerintah dan secara nyinyir terus-menerus menyerang. Enggak, dia sudah tiba pada tahap di mana dia menganggap bahwa nggak mungkin lagi ini Pak Prabowo ini. Sudah terlalu banyak kesalahan dia. Dan salah satunya MBG. Jadi sebetulnya orang-orang yang berpikir seperti Pak Saiful juga saya rasa banyak. Saya kemarin baru aja bicara dengan pengusaha yang bilang, terus terang Pak Ade, saya memilih sebetulnya untuk keluar Indonesia. Udahlah, kita tetap jadi perusahaan Indonesia, tapi kita beroperasi di luar aja deh. Karena saya nggak punya kepercayaan nih terhadap para pengelola negara ini. Jangan dibaca itu sekedar sebagai kenyinyiran para haters. Enggak, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang juga memilih Pak Prabowo dulunya dan bilang, sekarang aduh saya menyesal milih Pak Prabowo. Walaupun kalau saya bilang, jadi kalau ini diulang nih pemilunya, Anda milih siapa? Prabowo atau Ganjar atau Anies? Jawabannya adalah enggak, saya golput. Saya golput lah aja lah. 2029 maju lagi dia bilang Prabowo Gibran, saya golput aja lah. Ya, saya enggak ya, kalau saya sih enggak. Cuman saya mau bilang itu adalah sesuatu yang normal. Nah, keresahan-keresahan ini kan, ada keresahan Pak Teddy kan, Bunda Teddy lah segala macam itu kan sesuatu yang real, ya, yang harus direspon secara memadai oleh pemerintahnya. Nah, artinya pemerintah Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo bisa konsisten ya, mendengarkan semua kritik, semua masukan, semua protes terhadap program-program dia nih, saya percaya kondisi akan membaik. Dan artinya sekarang Pak Prabowo harus mulai sadar jangan hanya mendengar apa kata orang-orang terdekat deh. Orang sekelilingnya. Orang-orang sekeliling yang terdekat itu kelihatannya ya, nggak bisa terlalu dipercaya. Mungkin nggak jahat, mungkin sekedar kepengen menyenangkan hati bos nih ya. Ini soal ABS nih yang ngomong sama dia. Sekarang udah terbukti ABS ini harus diberi tahu, diberi peringatan. Jangan terus ya. Jangan hanya menyampaikan yang baik-baik saja pada saya.
Saya ingin mendengar juga yang pahit-pahit. Karena Pak Prabowo ternyata terbukti kurang selektif misalnya memilih orang-orang untuk menempati posisi-posisi strategis ya. Jadi semua harus ditinjau ulang nih, harus dilihat ulang, harus dipelajari ulang. Ini bukan karena saya anti ya, atau saya ingin mengatakan bahwa Indonesia gelap atau segala macam, nggak gitu ya. Tapi saya pengen Indonesia menjadi lebih cerah. 1,5 tahun terakhir ini dari semula orang yang sangat optimistis memulai Indonesia barunya nih, kita optimis. Sekarang makin lama makin banyak orang yang mengeluh. Dan jangan disebut orang yang mengeluh itu sebagai sekedar orang-orang yang sakit hati lah, orang yang nyinyir lah, orang yang cemburu, orang yang iri, yang dengki. Enggak sama sekali. Yang kritik itu datang dari orang-orang yang juga berpikir jujur, bersih. Rasional. Oke, Bang Ade, kemudian saya minum dulu ya. Iya, nyambung tadi, banyak orang yang mengkritik gitu kan. Mengkritik Pak Prabowo. Walaupun macam-macam lah caranya, ada yang halus, setengah halus, ada yang keras sekali seperti Tio Hardianto, terus mungkin Pak Saiful si BEM itu. Si paling BEM kata orang-orang ya kan. Si paling ngerti di Indonesia. Paling ngerti. Satuan Penjilat Prabowo Gibran yang terbaru. SPPG. Satuan kan tadi maling berkedok gizi MBG. Kemarin Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Iya, betul. Tuh, lalu NPD itu narsistik Prabowo disorder. Itu kan, itu siapa ya? Itu Tio juga. Jadi Tio tuh pakar plesetan akronim. Dia tuh stand up comedian. Bukan. Enggak, menurut saya dia stand up comedian. Iya. Dia lawak aja. Kan penontonnya ketawa gitu kan. tapi kena juga ya. Iya, kena. Iya. Dia semacam Panji lah. Oh benar. Cuman Panji kan mahal, kaya raya dia dari. Nah mungkin Tio lagi latihan nih. Nanti dia akan juga stand up comedian. Tio. Nah sekarang BEM tuh diganti jadi SEMA, Serikat Mahasiswa. Ini beneran? Itu yang terbaru. BEM diganti jadi SEMA, Serikat Mahasiswa. Enggak, ini serius? Jadi bukan hanya siapa yang bikin itu? Itu Tio dan kawan-kawan. Jadi bukan ada serikat buruh doang, karena ada serikat mahasiswa juga. Tawakan berikutnya ini. Tapi ya memang harus diakui banyak kritik ke Pak Prabowo. Entah kritiknya murni untuk membantu Pak Prabowo untuk melaksanakan program-programnya lebih baik, atau juga kritikan-kritikan yang didasari hal-hal lain, kita tidak tahu. Tapi memang kritik itu banyak. Sampai bahkan seorang Said Didu itu menempatkan komedian berikutnya. Jangan ini di Indonesia terlalu banyak pelawak ini. Sampai dia seperti menempatkan Pak Prabowo itu pada satu titik tembak gitu, target gitu. Nah, makanya dia bilang Prabowo itu ada di posisi kill or to be killed. Jadi pakai ilmu perang gitu. Karena Pak mungkin biar sampai kan Pak Prabowo orang militer. Cuman kadang-kadang kita selalu suka gamang gitu. Siapa sih yang harus dibunuh? Dan kalau dia tidak membunuh orang itu, siapa yang akan membunuh dia gitu loh, Bang. Kalau Bang Ade melihat diksi yang dipakai Said Didu ini, ada apa di belakangnya? Saya justru menganggap, tadi kan saya mengatakan Said Didu tuh komedian aja ya. Tapi ini jadi serius kalau omongannya seperti itu. To kill or to be killed. Or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Itu tuduhan yang sangat serius buat Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo itu tidak akan bisa menerima serangan-serangan dari pihak manapun, karena serangan-serangan tersebut akan dipersepsikan oleh Pak Prabowo sebagai upaya membunuh dia, menghabisi dia. Dan karena itu Pak Prabowo menurut saya duga ya, itu akan mengambil langkah membunuh para pengkritiknya. Dan itu kan jahat artinya. Sekarang kita gunakan contoh, misalnya Saiful Mujani lah ya. Kalau pakai logika yang saya Didu, Pak Saiful tuh harus dibunuh oleh Pak Prabowo. Dibunuh tuh dalam arti dihabisi lah ya. Dan tapi sejauh ini saya tidak melihat bahwa itu terjadi. Ya, kan yang melaporkan Pak Saiful tuh saya lupa siapa ya. Siapa pihak yang melaporkan Saiful itu ke bukan pemerintah? Bukan pemerintah. Elemennya masyarakat Pak Prabowo sipil juga. Ya.
Ya mungkin pendukung Pendukung Prabowo. Pak Prabowo. Yang saya duga melakukannya bukan karena perintah, karena saking sebelnya aja sama Pak Saiful. Nah itu jangan dibaca sebagai bagian dari upaya untuk membunuh Saiful. Ini cuman ya kayak saya misalnya. Saya kan juga dilaporkan oleh para pendukungnya Pak Yusuf Pak JK. Kalla, ya. Apakah mereka melakukannya atas nama Pak Atas JK? perintah Pak JK. Enggak, saya nggak lihat. Ya, Saya selalu bertanya, kenapa Pak JK-nya sendiri tidak melaporkan saya? betul. Karena memang tidak pernah ada sampai sekarang. Kalau ada yang mau marah dan merasa bahwa dia difitnah, dia dicemarkan nama baik, dia dihina dan segala macam, orang yang seharusnya melaporkan saya itu adalah Pak JK. Tapi Pak JK tidak melakukannya. Saya duga karena Pak JK memang menganggap there's nothing really serious dengan apa yang saya katakan. Dan dia sudah menjawabnya meresponsnya di berbagai acara kan. Jadi dia juga ngeritik saya. Nah sekarang kembali ke kasus Pak Prabowo. Sampai sekarang saya tidak pernah melihat bahwa dia melakukan langkah-langkah yang fasistik atau yang otoriter untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Dia bahkan kecenderungannya justru seperti saya sedih gitu ya. Atau paling nggak prihatin. Paling-paling yang agak kasar tuh yang lari aja ke Yaman gitu kan. Tapi itu kan kita juga merasa Dia sempat sangat marah apa? Itu apa Waktu? tuh? Waktu pidato Ya terhadap orang yang mengkritik dia. terhadap orang-orang yang merampok sumber kekayaan alam kita. Koruptor kan? Ya. Iya. Bukan orang yang menyerang dia maksud Bukan. saya ya. Itu kan cuma persoalan pantas nggak sih seorang presiden Ya. menggunakan kata anjing? Buat saya sih pantas saja. Itu- Kalau yang dimaki itu adalah para koruptor. Betul. Orang-orang yang merampok uang rakyat, menurut saya dibilang apapun cocok gitu ya. Anyway, jadi kalau itu bukan serangan terhadap orang yang menyerang dia kan. Ya. Dia tidak mengkill orang yang ingin membunuh dia. Tapi terhadap orang-orang yang mengkritik dia, paling-paling dia bilang yang ya tadi yang lari aja ke Yaman itu kan karena orang-orang yang terus-menerus mengatakan bahwa wah Indonesia gelap, Indonesia ini udah nggak bisa lagi diharapkan, memang hancur segala macam. Artinya mengkritik pemerintahan dia kan. Betul. Dan terus dia bilang ya udah lu kabur aja deh Ke Yaman. ke Yaman. Nah itu agak mengesalkan sih bagi orang yang di Sebenarnya itu saya kira Pak Prabowo itu tidak punya intensi yang menjelekkan Yaman I know, atau orang, iya, tapi iya. emang itu kan yang apa jadi kayak viral selama ini, lari aja lu ke Yaman gitu, diikut sama Pak Prabowo. Iya, cuman Karena dia kan kita tahu Pak Prabowo tuh dia melek juga sama sosmed kan, Iya, iya. dan dia Iya. senang yang lucu-lucu gitu. tapi dia ngomong dengan marah itu. Maksud saya tolong pikirkanlah, ada banyak orang-orang keturunan Arab kan di Indonesia yang baik, yang tidak menjadi tidak seperti si Anies bukan Si Abah gitu ya. si Abah lah ya atau apa. Kan ada yang baiknya banyak sekali bahkan. Jadi agak nggak pantas karena dia mungkin di kepalanya itu yang dia kenang, yang dia ingat adalah obrolan-obrolan barangkali di meja makan gitu ya. Betul. Anyway, saya mau bilang bahwa kembali ya, enggak tuh dia tuh tidak otoriter, dia tidak fasis, dia tidak pemimpin yang menghabisi lawan-lawan politiknya secara keras. Saya nggak lihat dia misal para pengkritiknya tadi lah Pak Saiful gitu. Terhadap Pak Saiful apa yang dia lakukan sih? Kan nggak ada yang dia lakukan dengan berlebihan. Dan benar orang-orang yang melapor juga kayaknya nggak ada tuh koordinasi juga sama Pak Prabowo. Kayaknya Apalagi diperintah gitu, enggak. Saya duga sih enggak lah. Pak Prabowo nggak ngurusin begituan lah. Iya. Ya. Termasuk yang paling ini misalnya Andri Yunus. Nah, Sama sekali tidak menurut Gini, kita tidak Andre melihat. Yunus ya. Orang kan mengatakan ya contohnya adalah Andre Yunus. Itu contoh apa? Bahwa siapa yang melakukannya saja, kan sekarang kita sudah tahu. Paling tidak sudah diadili. Betul. Dan itu adalah memang orang-orang hijau ya, orang-orang tentara. Tapi kan tidak pernah terbukti bahwa sejauh ini ya, karena masih jalan kan pengadilannya. Betul. Ya. Tuntutannya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Kan tidak pernah terbukti bahwa dia diperintahkan oleh pimpinan Bais gitu ya. Bais. Jadi bagaimana menghubungkan itu dengan keotoriteran Prabowo. Prabowo? Nggak ada hubungannya. Lagi-lagi saya mengatakan begitu berdasarkan bukti-bukti yang terverified ya. Iya. Kalau Anda di antara penonton ada yang tahu sebenarnya enggak itu emang diperintahkan oleh Bais gitu ya. Bais. Ya
tolong aja sampaikan ke publik melalui cara apapun gitu ya, bahwa sebenarnya itu adalah tindakan aksi yang diperintahkan atau paling tidak di bawah koordinasi dengan pimpinan BAIS. Yeah. Itu pun baru mentok di pimpinan BAIS yang belum tentu benar ya. Di atas Tapi BAIS. kalaupun terbukti itu kan pimpinan BAIS. Yeah. Apakah pimpinan BAIS diperintahkan oleh misalnya Menteri Pertahanan atau Panglima? Kan juga belum tentu. Belum. Kalaupun betul oleh Menteri Pertahanan atau Panglima, apakah itu juga artinya di bawah perintah Prabowo? Kita juga nggak tahu. Saya bukan sedang berusaha mati-matian membela Pak Prabowo ya. Saya hanya ingin mengatakan, kalau Anda mengatakan bahwa Prabowo itu hanya bisa melakukan aksi bunuh atau dibunuh, itu adalah sebuah pernyataan yang terlalu jauh, terlalu menyederhanakan masalah. Menurut saya menghina Pak Prabowo. Oke. Prabowo itu barangkali dulunya adalah pimpinannya Kopassus. Mungkin dia dia memang adalah orang yang atas perintahnya ada aktivis-aktivis mahasiswa itu yang diculik oleh dia. Tapi kan dia juga berulang kali mengatakan bahwa tapi orang-orang itu tidak pernah mati. Bukan orang-orang yang mati, orang-orang yang tanda petik diselamatkan, diamankan untuk kemudian dilepas kembali kan. Bahwa iya Pak Prabowo dulu ketika di Papua ya atau di Timur ya. Timur dia kan ikut 2 operasi Ya, itu Papua sama Timur. Memang bertangan besi lah ya. Ya kan perang. Ya, Ya. beda situasi ya. Beda situasi. Konteksnya beda. Anda boleh setuju boleh nggak setuju dengan itu, tapi itu perang. Tapi sekarang ini kita tidak bisa dengan serta-merta dan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang haus darah gitu ya. Dan kalau dia diserang, dia akan menyerang balik dengan cara yang menghabisi atau orang-orang yang menyerangnya. Itu dalam pandangan saya tidak ada bukti atau tidak ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita layak untuk menuduhkan itu kepada Pak Prabowo. Ya. Dan karena itu menurut saya Said Didu ya sekedar, kalau dia tidak sedang melucu ya, dia itu sedang mendramatisasi keadaan. Oke. Membuat orang merasa takut bahwa ini kan sama aja dengan orang-orang yang mengatakan kita sekarang kembali ke era Orde Baru. Pak Prabowo itu sefasis Soeharto lah ya. Totaliter Soeharto, seotoriter Soeharto. Saya akan bilang, ya Anda boleh ngomong gitu dan adalah hak Anda untuk mengekspresikan itu. Tapi please provide me, gitu, sediakan pada saya bukti-bukti untuk menunjukkan itu. Mereka kan melihat salah satu yang memperkuat dugaan itu kan kebijakannya Menhan, Om. Yang mana? Militerisasi. Yang membagi tugas polisi ngurus jagung, tentara ngurus sawah, angkatan darat sawah, angkatan udara, angkatan laut itu kan. Jadi ada upaya untuk mengembalikan fungsi TNI ke wilayah-wilayah sipil gitu. Ya, militerisasi sipil. Ya, militerisasi bukan cuma sipil. di pertanian, dia juga duduk di berbagai instansi yang ada kan. Ya. Iya, misalnya taruhlah kita bilang iya, dan saya percaya itu memang terjadi. Ya. Tapi kan itu nggak bisa Anda jump into conclusion bahwa Anda sedang melakukan militerisasi bangsa ini untuk menindas orang-orang yang berseberangan dengan Anda. Ini cuma persoalan buat saya sih cari rezeki. Ya kan, jadi ya kita ingat juga kepada Orde Baru kan, kenapa sih tentara itu ada di mana-mana? Kan, ya kalau dia ada di BUMN, dia ada di instansi kementerian segala macam, ya itu kan sumber-sumber rezeki kan? Distribusi kesejahteraan. Anda mungkin nggak suka, saya mungkin nggak suka, tapi itu bukan sesuatu yang momok gitu ya, yang sadis gitu, yang ya momok yang berlebihan. Momok di fungsi ABRI. Iya, ya kita akan bilang boleh nanti kalau udah bukan Pak Prabowo ganti lagi ya, balik lagi gitu. Ya, ya karena memang sudah banyak komentar-komentar mengenai itu. Yeah. Tapi taruhlah itu terjadi, ya kita terimalah itu terjadi. Tapi konteks to kill or to be killed itu menjadi apa yang terjadi itu tidak representatif terhadap gagasan to kill or to be killed. Okay. To kill or to be killed itu betul-betul yang saya katakan tadi. Ini adalah orang yang berhadapan dengan masyarakat dan mengatakan bahwa kalau ada coba-coba membunuh saya, artinya menyerang saya, mengkritik saya, menghabisi saya akan habisi Anda dengan kekuasaan saya. Saya akan, ya zaman Soeharto lah, orang dihabisi, tiba-tiba hilang barangkali. Oke. Tiba-tiba bisnisnya bubar. Konteksnya Said Didu itu dalam konteks
kebijakan ekonomi Pak Prabowo sebenarnya Om. Jadi menurut Pak Said Didu itu kan selama ini konglomerat itu sudah menikmati bahkan menguasai hampir 80% sumber daya alam kita, ya kan. Lalu ketika Pak Prabowo berusaha membalikkan kondisi itu, maka dia akan banyak musuhnya. Dalam hal ini ya konglomerat yang selama ini menikmati keuntungan besar privilege dari sumber daya alam kita kan. Maka menurut Pak Said Didu, Pak Prabowo itu akan diserang habis-habisan. Maka sudah saatnya untuk segera memotong orang-orang ini, konglomerat ini gitu. Itu konteks dia mengatakan to be kill or to kill. Tapi masa seorang presiden, saya kemudian bertanya, apakah seorang presiden tuh mengeluarkan kebijakan untuk mematikan orang-orang? Kan nggak masuk akal juga, karena bagaimanapun konglo itu kan pasti punya kontribusi walaupun banyaklah catatan-catatan miringnya gitu. Tapi bahwa seorang presiden misalnya melakukan sesuatu untuk menghabisi orang kayaknya terlalu ekstrim gitu ya. Nggak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Dan saya heran kalau itu diucapkan oleh Said Didu dalam konteks tersebut ya. Ini sama aja dengan pernyataan-pernyataan bahwa masuknya Koperasi Merah Putih itu adalah akan disertai dengan pelarangan Alfamart dan Indomart. Itu kan doesn't make sense. Kalau datangnya Koperasi Merah Putih itu adalah untuk bersaing, ya, untuk membantu masyarakat desa untuk bersaing, dan kalau misalnya ternyata secara gradual, pelan-pelan akhirnya si Koperasi Merah Putih ini menjadi menguat dan dia bisa menarik perhatian masyarakat desa untuk belanja di sana, bukannya di Indomart dan Alfamart, dan akibatnya Alfamart dan Indomartnya mati, sepi. Itu kan proses natural saja, mekanisme pasar saja, ya, bukan karena Indomart dan Alfamartnya ditutup, dihabisi. Saya juga termasuk orang yang sedih kok kalau Alfamart dan Indomart itu masuk dilarang gitu ya. Bukan dilarangnya, bahwa Alfamart dan Indomart itu memang menghabisi warung-warung tradisional misalnya. Tapi kan aturannya seharusnya misalnya dibuat bahwa oke, Alfamart dan Indomart itu jangan begitu aja berdiri dalam jarak berapa meter, 10 meter udah ada lagi gitu kan. Ini kan terjadi sekarang. Kayak warung kelontong juga mereka. Jadi warung kelontong kan, ya. Nah, jadi harus ada regulasinya dong. Betul. Ya. Pemerintah harus berpihak pada ya yang kecil kan, kecil dan menengah lah ya. Dalam hal ini adalah pedagang-pedagang tradisional di berbagai, nggak cuma di pedesaan tapi juga di kota dan seterusnya. Kalau memang si Alfamart dan Indomart itu mematikan, ya harus dilindungi dong yang kecil, ya. Itu saya setuju. Dan saya pikir para pengusaha retail itu Indomaret, Alfamart itu paham juga, karena mereka juga kan berdiri berhadap-hadapan kan. Sini Indo, sini Alfa. Mereka udah terbiasa dengan itu kan. Jadi kalau Koperasi Desa Merah Putih hadir di tengah pun kayaknya mereka nggak peduli-peduli amat. Bisa jadi. Tuh selama ini selalu kan, ini Indomaret nggak jauh dari situ pasti ada Alfamart. Mereka udah terbiasa dengan persaingan pasar seperti itu. Ya, saya bukannya orang yang pro kapitalisme ya. Tapi menurut saya mekanisme pasar selama itu dilindungi oleh regulasi yang menyebabkan kesejahteraan itu menjadi adil gitu ya. Ya nggak apa-apa dong, bagus dong ya. Biarkan mereka bersaing. Nah, saya kasih contoh ini untuk mengatakan pada mengomentari to kill or to be killed. Itu, dugaan spekulasi bahwa to kill or to be killed itu maksudnya adalah Pak Prabowo ini akan menghabisi 9 naga misalnya. Ya, kayak kita konkretnya gitulah ya. Gitu kan kasarnya. Itu yang sering diinin sama Said Didu juga. Ya, Said Didu ini kan memang entah gimana ya. Itu dari dia dulu juga pernah jadi apa sih? Wakil menteri ya atau apa lah. Sempat di BUMN juga. Sempat di BUMN juga. Dan itu tambang yang besar juga itu. Aku yang lupa namanya. Yang ditangani oleh Asam atau apa itu. Oh, si BUMN-nya ya. Dan dia komisarisnya. Nah, itu nanti ada poin tentang itu, Om. Ya, enggak, tapi kan kalangan ini, kelompok-kelompok ini nih yang mungkin orang sering sebut nasionalis atau apapun. Itu kan memang sering tidak adil lah ya. Melihat persaingan dengan asing misalnya. Atau persaingan dengan kasarnya bahkan kalau dulu tuh kan tuduhannya adalah 9 naga itu dikuasai oleh orang-orang Tionghoa kan? Sekarang kan berubah katanya ya. 9 haji.
9 haji. Padahal watak bisnis tuh sama aja, Om. Sama aja lah. Kecuali 9N bisnis, 9H sosialis sedekah. Gitu. Oh iya. Itu akan beda warnanya. Lebih sosialis gitu kan, sama aja. Ini kan enggak ya. Iya. Sama-sama pengusaha besar. Betul. Nah, sehingga kalau Said Didu sekarang ya kan dia biar gimana pun akan disebut sebagai tokoh Islam lah gitu ya. Yeah. Sekarang munculnya 9 naga haji, 9 haji. 9 haji. Ya kenapa dia mengingatkan Pak Prabowo untuk konfrontasi dengan 9 haji ini? Dengan kata lain saya mau bilang, ini ngawur nggak sih gitu ya? Pernyataan-pernyataan ini. Kenapa Anda khawatir bahwa Pak Prabowo ini saking nasionalistiknya ya, atau saking populisnya, dia akan menghabisi para pengusaha-pengusaha besar? Saya rasa sih enggak. Saya percaya enggak. Ya. Kalaupun ada yang terjadi di sana sini, perusahaan pengusaha-pengusaha bisnis ini merasa dirugikan oleh langkah-langkahnya Pak Prabowo, saya percaya kasusnya adalah seperti kasus baik MBG maupun koperasi desa tadi. Nggak ada niatan untuk melakukan itu, menghabisi itu, tapi karena barangkali kepedulian yang sangat tinggi terhadap kondisi petani atau kondisi nelayan atau apapun, akhirnya kebijakan-kebijakan yang keluar itu membatasi ekspansinya perusahaan-perusahaan besar. Dan itu watak kebijakan ya, Om. Iya, selalu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya, tapi kalau caranya adalah, tapi tidak dengan niat gua mau menjatuhkan ini, membangun ini. Itu konsep to kill or to be killed itu ya. Apalagi kalau kemudian yang dipakai oleh orang-orang dia atau yang diberikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan dari apa yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan swasta besar itu adalah teman-teman dia misalnya. Orang-orang yang tadi saya bilang elite capture itu dikasihnya ke teman-teman dia juga ya. Ya itu emang bahaya. Nah kalau itu memang ada Pak Said Didu, ungkapkan Pak. Pernyataan-pernyataan ini to kill or to be killed itu nggak ada artinya sama sekali kalau Anda tidak turunkan itu menjadi rangkaian indikasi yang ada di tengah masyarakat ini. Kan bisa Anda bilang, ini contohnya di dunia ini, di bisnis ini. Sekarang pada mati nih para pengusahanya karena di bidang bisnis itu ada keluar peraturan dari pemerintah yang menyebabkan mereka tidak bisa beroperasi dengan sehat. Dan yang kemudian masuk ke dalam bisnis itu adalah teman-temannya Pak Prabowo, misalnya begitu. Kan jelas kita jadi bisa ngomong kan, nggak boleh gitu dong Pak Prabowo, ini namanya Anda membunuh orang-orang yang berseberangan dengan Anda, nggak boleh gitu kan. Tapi ngomong dong, apa contohnya? Ya, kalau Anda cuma ngomong this is to kill or to be killed, tapi kemudian berhenti di situ dan kemudian menyampaikan rangkaian pernyataan yang abstrak saja, Anda nggak membantu siapa-siapa. Yang ada adalah kecurigaan kita terhadap Prabowo, atau kalau kita misalnya termasuk orang yang tidak suka pada konglomerat itu, kita akan memihak Prabowo untuk menghabisinya. Tapi nggak ada indikasi yang jelas tentang apa sebenarnya yang menjadi problem dari masalah, menjadi problem dari Indonesia ini selama 1,5 tahun barangkali ya. Para ahli kita ya yang kritis-kritis tidak bicara secara cukup terbuka mengenai kritik mereka mengenai MBG ini. Media massa tidak cukup kritis untuk melakukan investigasi misalnya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan kan. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu, kita harus mempertanyakan sebetulnya arah Anda itu kemana ya? Apalagi Anda tidak memberikan indikasi-indikasi yang cukup tegas tentang apa yang Anda sedang bicarakan. Tujuannya Pak Said Didu ini mengatakan ini apa?